Halo semuanya, saya Rahayu, salah satu mahasiswa Universitas Inaba Bandung, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, yaitu komunikasi intrapersonal dan juga komunikasi interpersonal. Pernah nggak sih kita berbicara dengan diri sendiri, entah itu untuk menyemangati, menenangkan, atau bahkan menegur diri sendiri? Nah, itu adalah bentuk nyata dari contoh komunikasi intrapersonal. Nah, lalu bagaimana dengan komunikasi interpersonal? Yuk kita bahas bareng-bareng. Komunikasi intrapersonal adalah proses berkomunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, yang artinya kita bisa sekaligus menjadi pengirim dan penerima pesan. Proses ini melibatkan tindakan, pikiran, dan refleksi diri. Contohnya, ketika kita berbicara di dalam hati, aku harus bisa lebih baik besok. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan juga bertindak. Komunikasi ini penting banget karena menjadi dasar kita sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita belum bisa memahami diri sendiri, bagaimana kita memahami orang lain? Nah, setelah kita berkomunikasi kepada diri sendiri, langkah selanjutnya adalah berkomunikasi kepada orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian pesan di antara dua orang atau lebih. Proses ini bisa lewat kata-kata, ekspresi wajah, gestur, ataupun intonasi suara. Salah satu contohnya ketika kita curhat kepada teman atau sahabat, bercerita tentang masalah pribadi, atau memberi motivasi kepada teman. Dalam komunikasi interpersonal, hal yang paling penting adalah kejujuran, empati, dan kemampuan mendengarkan. Karena dalam berkomunikasi bukan hanya tentang soal bicara, tapi bagaimana kita mendengarkan lawan bicara kita. Komunikasi intrapersonal mempunyai banyak fungsi yang sebenarnya berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengenal diri sendiri atau self-awareness. Melalui komunikasi dengan diri, kita bisa memahami siapa kita sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangan kita. Misalnya, saat kamu merenung setelah gagal dan bertanya, kenapa ya tadi aku bisa salah? Kedua, membuat keputusan dan decision making. Kita berdiskusi dengan diri sendiri sebelum menentukan pilihan penting. Misalnya, memilih antara lanjut kuliah atau langsung bekerja atau bahkan bisa bekerja sambil kuliah. Tiga, memotivasi diri sendiri atau self motivation. Kadang kita perlu ngomong ke diri sendiri, ayo semangat, aku pasti bisa. Ini bentuk komunikasi intrapersonal yang bisa bantu kita bangkit. Yang keempat, mengontrol emosi atau self-regulation. Dengan berbicara pada diri sendiri, kita bisa menenangkan diri saat kita sedang marah, kecewa, atau cemas. Jadi, komunikasi intrapersonal bukan hanya soal ngomong, tapi proses psikologis yang membentuk kepribadian dan emosi kita. Nah, kalau komunikasi interpersonal juga mempunyai beberapa tujuan utama. Yang pertama itu untuk membangun hubungan, yang kedua untuk saling memahami dan mempengaruhi, dan yang terakhir untuk menyalurkan emosi serta kebutuhan sosial. Setiap interaksi dengan orang lain sebenarnya membentuk jembatan diri kita terhadap mereka. Jadi semakin baik kita berkomunikasi dengan orang lain, semakin kuat juga hubungan yang kita miliki. Komunikasi intrapersonal juga membawa dampak positif dan juga negatif, tapi tergantung isi percakapan kita kepada diri sendiri. Untuk dampak positifnya yaitu meningkatkan rasa percaya diri, bantu fokus pada tujuan, bentuk pola pikir positif. Adapun dampak negatifnya yaitu self-talk negatif, bisa bikin kita buat ragu, malas, atau bahkan merasa gagal. Contohnya seperti aku nggak cukup baik, kayaknya aku pasti gagal deh. Makanya penting banget menjaga komunikasi sehat kepada diri sendiri supaya pikiran dan perasaan kita tetap stabil. Nah, berikut ada pun beberapa cara kita untuk menjaga komunikasi intrapersonal yang positif. Yang pertama, latih diri sendiri untuk terus berpikir positif. Yang kedua, tulis jurnal refleksi sebelum tidur. Yang terakhir, saat kita merasa gagal, ubah kalimat gagal itu menjadi penyemangat. Misalnya dari aku nggak bisa, kita ubah menjadi aku sedang belajar dan berproses. Nah, sekarang gimana sih hubungannya di antara komunikasi intrapersonal dan juga komunikasi interpersonal?
Jawabannya yaitu keduanya saling berkaitan dengan erat. Kita nggak bisa berkomunikasi kepada orang lain secara efektif kalau kita belum bisa berbicara kepada diri kita sendiri. Kalau kita masih ragu kepada diri sendiri dan penuh pikiran negatif, kita akan sulit memahami atau terbuka kepada orang lain. Ya, kalau kita mempunyai self-talk yang positif atau pikiran positif, kita akan lebih mudah untuk terbuka kepada orang lain dan memulai hubungan sosial yang sehat. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi intrapersonal membantu kita untuk memahami dan mengenali diri sendiri, sementara komunikasi intrapersonal adalah membantu kita untuk menjalin hubungan sosial secara sehat. Keduanya memiliki pondasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sosial. Jadi mulailah berbicara yang baik kepada diri sendiri dan sebarkan energi positif di sekitar kamu. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, share, dan tulis di kolom komentar kamu lebih sering berbicara kepada diri sendiri atau orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!